I know this is actually the third meeting ya, as 2 hours. Kita pertemuan ketiga selama harusnya 1 jam, 1 jam, 1 jam, tapi dirapel kan. Jadi kalau dirapel jadi 12 ya, harusnya begitu. Tapi ini mesti mah hitungnya per hari, per minggu aja. Jadi untuk pertemuan ketiga kita hari ini kita bahas terkait dengan materi ketiga kita. Misi mah anggap materi kedua itu teman-teman sudah mengerjakan dan sudah paham. Jadi kita lanjutkan ke materi yang ketiga. Kalau bisa diakses itu ada linknya ya, bisa teman-teman akses sendiri. Nah, Miss Ima sembari membuka ini kita, kelihatan tidak ininya, screeningnya. Bisa lihat? Bisa ya? Oke. Seperti biasa, Miss Ima harus recalling terlebih dahulu terhadap materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Siapa tahu teman-teman masih ada yang lupa. Kemudian Miss Ima ingatkan kembali, recalling dan juga remembering about the materials that we studied last year, perhaps. Oke, for the next, kemarin kita sudah bahas terkait dengan tenses ya. Setidaknya teman-teman harus menguasai, you need to be mastered in 5 kind of tenses. Simple present, simple past, present future, present perfect, and also present continuous. Nah, 5 itu menjadi modal bagi teman-teman untuk bisa eh mengetahui nih, ini kapan ketika kita berbicara tensis berarti kita berbicara tentang kapan kejadian itu terjadi gitu atau peristiwa itu terjadi atau aktivitas itu terjadi. Oke, the next we continue for different um, topics today. This is about subject separated from the verbs. Sebenarnya ini kalau kita bahas tahun lalu kita bahasnya ini terkait dengan prepositional phrases. Masih ingat ya bahwa ada penghalang antara subjek dan verbnya yaitu prepositional phrase. Jadi kita pertama wajib tahu apa itu preposisi gitu ya. Nah, itu kata depan yang ada in, on, at, of, by, dan lain sebagainya. Nah, itu sengaja dia memisahkan antara subjek dan verbnya jadi untuk membuat kita terkecoh begitu. Nah, ini kita contohkan ya, ada the boys in the rooms are studying. So, Miss Ima di sini juga sudah beranggapan bahwa teman-teman sudah bisa membedakan mana singular, mana plural noun, atau plural subject, atau singular subject. Kalau dia sudah ada S, kemudian tidak ada S, ada countable noun, ada uncountable noun, itu sudah di luar kepala. Jadi the boys di sini sudah jelas bahwa dia plural. And let's see the position in the middle of, ada in the room. Nah, kita sebut ini sebagai prepositional phrase. Dia dipisah antara subjek dan verbnya untuk mengecoh kita. Ini kita cari subjeknya mana, verbnya mana. So the basic ones in grammars atau in structure itu adalah to find out subject and verb. Itu yang paling utama. Nah, ini sudah ada kuncinya ya. Jadi harus menyesuaikan apakah subjeknya itu singular atau subjeknya itu plural. Prepositional phrase ini sebagai aksennya aja atau penghias pelengkapnya saja supaya kita bingung jadinya confused where is subject and where is verb gitu. Okay, another example we have this one, the study of language. Nah, ini yang difokuskan di sini adalah bukan language-nya, tetapi kata sebelum prepositional phrase-nya ada the study. So this indicates about the singular subject, so you need to find out the singular verbs also. Jadi harus diingat juga bahwa kalau subjeknya satu, ya verbnya juga bentuknya simple present. Jadi menyesuaikan ya. Nah, yang kedua, ini contohnya ada plural subject ini. Kalau udah pakai S, pasti plural lah ya. Several theories on this subject have been proposed. Nah, kita juga harus mengetahui bahwa setiap kalimat itu tidak mesti kalimat aktif. Ada juga kalimat
pasif begitu, yang artinya di gitu. Nah, ini contoh kalimat pasif ini, to be plus verb three. Ingat kalimat pasif itu harus ditandai dengan to be. To be-nya itu menyesuaikan tenses. Nanti verbnya mesti verb ketiga. Mau dia regular verb atau irregular verb itu juga tergantung dari kalimatnya. Oke, the third one here, you can see the view. Nah, itu ini kan pemandangan gitu ya, udah jelas itu singular subjeknya. Of these disciplines. Nah, ini kita sebut dengan prepositional phrase. On this subject juga prepositional phrase. Of languages juga prepositional phrase. So you need to concern about this one, subject and verb. If you find out singular subject, it means that you need to accompany it with a singular verb also. Jadi kalau dia subjeknya singular, verbnya juga harus singular. So don't forget, in the simple present, we need to put s or es at the end of the verb if the subject is singular. Jadi kalau subjeknya singular itu pasti wajib meletakkan verb s or es. Okay, the fourth one we have like the danger of forest fires. So of forest fires ini prepositional phrase-nya, so the danger is subject, and then is ini adalah verb-nya. Jadi dia melihat dari seberapa banyak subjeknya di depan. The effects, kalau udah pakai S berarti dia plural. Sesuaikan saja. So the position of prepositional phrase is in the middle of subject and verb. The last one, the fear of rape and robbery has caused. Ini present perfect ya. Has plus verb 3 or has or have plus verb 3. So this one sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, ada beberapa kata juga yang dia mengecoh. Kalau tadi itu prepositional phrase, ada juga the series of words like together with, accompanied by, along with, as well as. Ini juga sering muncul, tapi dia bukan bertindak sebagai verb. Selebihnya pasti kita harus cari verb setelah subjek. Nah, posisi dari yang tadi expressionnya selain dari uh, prepositional phrase juga ada seperti ini, together with and then accompanied by, along with, as well as. Ini juga bisa diposisikan di tengah untuk mengecoh subjek dan verbnya. Kita hanya menghitung subjeknya berapa, jadi verb itu ngikut ya. Dan ingat ya, di dalam TOEFL juga kita paralelism itu berlaku. Kalau di depan itu simple present, ke belakangnya itu juga harus paralel. Kebanyakan seperti itu. Nah, ini contoh nih, the actress along with her manager and some friends. Ini bukan verb, tapi verbnya adalah is going to a party tonight. Ini present progressive ya, atau present continuous. Be going to. And then Mr. Robbins. Nah, biasanya kalau di luar negeri memang nama akhir itu ya ditambahi dengan S terkadang ya. Misalnya, siapa ya kalau ini di Indonesia? Ada beberapa kata misalnya kalau ini ya Mr. Robin aja sih sebenarnya nggak harus pakai S, tapi dia dia memang kebiasaannya menggunakan S nih. Mr. Robin is accompanied by his wife and children. This is not a verb, but this one is arriving tonight. So is arriving inilah berlaku sebagai verbnya. Nah, ini the actress ini juga kita harus cerdas juga ya, bahwa kalau sudah ada kata and di depan itu biasanya ya dia subjeknya menjadi plural. Misalnya my mother and I gitu ya, atau my friend, sorry, my brother and my sister, for example. Nah, itu kan terhitung bahwa itu tidak satu tetapi dua subjeknya. Like this, the actress and her manager are going to party tonight. So, ini the actress and her manager ini terhitung plural. Okay, I think it's so easy for you to find out. Um, Sama halnya minggu lalu Miss Sima sebutkan bahwa dalam TOEFL itu harus ada subject verb agreement. Nah, untuk parentesis atau kalimat yang diganggu oleh prepositional phrase,
Itu jangan terkecoh. Ingat bahwa subjek dan verb itu saling keterkaitan. Di mana dalam tenses, dalam satu kalimat minimal dalam TOEFL ya, untuk subjek itu minimal satu subjek dan satu verb. Jikapun ada dua subjek dan dua verb, atau lebih dari bahkan tiga subjek tiga verb itu harus ada kata penghubungnya. Atau kita sebut dengan connectors or connecting words. Atau conjunction boleh juga. Nah, itu contoh. Kalau ini kan mudah sekali ya teman-teman mengetahui bahwa ini cocoknya yang mana nih? Choose the correct form. Misalnya John along with the 20 friends. John itu kan sendiri, sudah pasti dia subjek. Verbnya juga harus sendiri gitu atau singular. Misalnya nih John along with 20 friends. Jelas is-nya karena dia he gitu. Nah, ini tidak lagi kita bahas, Misima lanjut saja ya. Karena Misima menganggap ini recalling aja sih. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa kata yang membuat kita terkadang bingung. Ini satu tuh banyak gitu ya. Nah, apapun yang ditandai dengan any, no, somebody, someone, something, ini juga sudah kita pelajari, but this one like recalling. Kita sebut dengan words that always take singular verbs and pronouns. Nah, every, any, no, each, some gitu ya. Either, neither. Nah, ini terhitungnya adalah harus diikuti dengan singular verb. Contohnya misalnya anybody gitu ya, atau everybody. Verbnya haruslah singular. Karena dia hitungannya kalau kita anybody siapapun, everybody juga siapapun, anyone, anything gitu ya. Itu hitungannya satu. Ingatlah bahwa nih kita contohin ya. Satu-satu nanti. Contoh di bawah nih, everybody who hasn't purchased a ticket should be in this line. Jadi, eh Miss, kita pernah belajar yang namanya connecting words, kemudian ada yang di-eliminate subjeknya gitu ya. Sudah pernah kan ya di semester-semester sebelumnya. Nah, inilah contoh kalimat yang subjeknya hanya satu, kemudian dihubungkan dengan konektor, kemudian langsung dia ketemu verb lagi. Jadi kalau sudah ada dua kalimat disatukan atau ada the main eh, ada induk kalimat, anak kalimat seperti itu. Dan kadang kita harus eliminate subjeknya satu untuk membuat kalimat itu menjadi lebih efektif. Like this, misalnya everybody who, kalau kita tambah lagi subjeknya jadi aneh. Jadi kita harus mengeliminasi subjek atau mendelete subjeknya. Ada pernah kita belajar ini. Makanya kalau yang ini kita tidak bahas lagi yang mana yang harus di delete subjeknya. Kemudian letak dari konektornya apakah selalu di tengah konektor itu? Oh tentu tidak. Bisa jadi konektornya itu setelah subjek dia langsung konektor. Tapi dengan konsekuensi bahwa di belakang harus ketemu dua verb. Like this, everybody who hasn't purchased a ticket should be in line, in this line gitu. Subject, connector, verb gitu kan. Udah pernah kita bahas. Misal nih ada ini something was under the house. Ini satu kalimat sederhana, tetapi kalau kita bilang some, apakah some itu beberapa kan kalau dalam otak kita gitu. Tapi kalau dia sudah masuk ke eh, kata yang tidak bisa kita tambahkan verbnya menjadi plural, pasti dia harus subjeknya hitungannya satu lah gitu. Verbnya juga harus ngitungnya satu. Nah, masih ingat either neither, nanti di bawah kita akan bahas either neither lebih lengkap. If either of you, either itu artinya kedua-duanya ya gitu kan ya. Neither, nah either ini biasanya kalimat yang positif. Ini apa? Either ini artinya positif. Tapi kalau neither artinya negatif. Sorry, pasangannya adalah or, neither pasangannya nor. Itu nanti kita bahas juga di bawah biar lebih efektif ya. Nah, ada kata anybody juga. Anybody ini langsung ketemu dia konektor who. Artinya bukan siapa tapi yang ya. Anybody who has lost his ticket should report to the desk.
Tadi Miss Ima katakan kita mengeliminasi subjek untuk kalimat efektif. Subject, verb, connect, sorry, subject, connector, verb, langsung verb lagi. Ada should, report, verbnya. Jadi kalau ketemu kata-kata ini hitungannya adalah satu. Konsekuensinya verbnya juga harus satu. Like this, no one, no, nothing, nobody gitu ya. Itu juga hitungannya satu verbnya. Karena dia hitungannya satu. No problem is harder to solve than this one. Atau nobody works, tambahkan S karena dia satu gitu. Nah, ingatlah tensesnya bahwa ini adalah present simple atau simple present. Oke, is it clear, right? Ini hanya recalling saja. Jadi nanti ada beberapa contoh yang kalian bisa mengidentify. Nah, ada kata non atau no, no, non, no, or non, biasanya diikuti dengan of the. Nah, apakah dia non-countable noun atau plural count noun? Itu tergantung dari kalimat. Kita contohkan ya. Ini contoh noun of the noun count noun. Dia diikuti dengan singular verb. Contoh nih, none of the counterfeit money. Money udah jelas ya uang. Mau berapapun uang kalian itu segudang, serumah, se-Indonesia Raya ini hitungannya tetap satu. Jadi dia harus ketemu yang namanya singular verb. Ini non-countable noun. Kalau dia countable noun, plural, ini bisa hitung ini, ya berarti dia verbnya juga harus mengikuti bisa dihitung. Begitu. Bukan berarti nonnya yang menjadi fokus, tetapi bagian dari non, bukan nonnya ya, tapi nounnya yang dihitung. Nah, seperti itu. Nah, ini dua-dua bisa nih, no singular noun atau non-count noun bisa dipakai, atau contohnya no plus plural noun dan plural verb. Boleh. Jadi kalau no itu tidak hanya yang satu, hitungannya yang satu yang bisa dihitung, tapi satu yang nggak bisa dihitung juga boleh. Nah, kalau dia satu yang bisa dihitung atau satu yang nggak bisa dihitung, verbnya tetap satu gitu. Tapi kalau dia plural, verbnya juga plural. Ingat aja subjek satu, ya verbnya juga satu gitu. Satu itu dalam artian dia refers to the kind of tensesnya. Okay, now we come to either neither. Nah, inilah apa ya? Pasangan-pasangan yang sudah Miss Ima sebutkan. Misalnya kayak ini ya, eh not only but also gitu ya. Nah, kalau misalnya both itu pasangannya and gitu kan ya. Between juga and. Jadi ada beberapa kata yang dia harus dipasangkan dengan pasangannya. Nah, neither ini pasangannya nor, either itu pasangannya or. Kita contoh nih, neither John nor his friends. Ini artinya neither John nor his friend are going to the beach today. Negatif ini kalimatnya. Tapi kalau sudah either, dia menjadi kalimat yang positif. Nah, nih contohnya. Neither John nor Bill is going to the beach. Tak ada satupun dari John ataupun Bill itu akan pergi ke pantai hari ini. Nah, kalau ini either, kedua-duanya nih, dan antara John atau Bill ini pergi ke pantai hari ini. Kalau either for positive, neither for negative examples. Nah, neither John nor Jane. Ingat pasangan ya, neither nor, either or. Neither for negative, either for positive one. Okay, is that clear for you? Clear ya? Nah, ini kalau nggak tahu nih, sebenarnya udah tahu, cuman di recalling aja nih. Sekarang jiran. Jiran ini kan verb plus ing ya. Verb plus ing ini apakah berlaku hanya untuk adjektif saja? Ya, not only gitu. Tapi bisa juga dijadikan sebagai subjek. Contoh nih, knowing her has made him what he is. Mengetahui, maksudnya mengenal dia, membuat dia what made him what he is gitu. Ini kayak kita mengenal perempuan gitu ya. Ini biasanya dunia laki-laki ini ya. Nah, ini membuat dia tahu nih siapa sih dia ini gitu.
Dieting is very popular today. Nah, nih, ini dieting ini apakah dia adjektif? Tidak semua jiran itu adjektif. Bisa jadi jiran itu sebagai noun. Dieting. Kok repot-repot amat ya? Kenapa nggak diet aja sih, Miss? Gitu ya. Ya, dia namanya bahasa ya. Bahasa itu sudah ada aturannya sebenarnya. Dieting is very popular today. Kenapa nggak diet aja sih gitu? Bisa jadi. Jadi di sini aturan jiran yang tadi harusnya diet aja gitu. Kenapa harus tambah ing? Nah, itu juga penjelasannya lebih lebih masuk akal ke yang punya bahasa ya. Tapi di sini it's okay if you put ing at the end of the words like dieting gitu. It's okay. But diet it's also okay. Nah, ini contoh not studying has caused him not studying has caused him many problem. Ini kalimat ini banget ya. Bikin kita mikir nih apa not studying has maksudnya nggak belajar membuat dia terkena banyak masalah gitu ya. Nah, washing with a special cream is recommended for scalp infection. Bisa nih. Jadi kalau kita biasa menemukan kata wash itu menjadi wash itu kan verb ya. Kalau dia sudah ditambahkan dengan ing, dia akan berubah menjadi subjek. Washing with. Nah, kalau with a special frame itu yang kita sebut dengan prepositional subject untuk menyempurnakan subjeknya. Biar jelas gitu. Apa yang dicuci? Maksudnya lebih detailnya mencuci apa sih gitu? Menggunakan apa sih gitu. Nah, itu sebagai pelengkap supaya kalimatnya jadi cantik. Gitu. Misalnya washing is recommended for scalp infection. Kayaknya ada yang kurang nih kalau nggak ada kata with a special frame. Nah, itu jadi mempercantik kalimat. Being cordial is one of his greatest asset. Sama nih, one of his. Kalau ada kata one of, berarti noun-nya di belakang tambahkan jadi plural gitu. Nah, contoh lagi yang verb akan jadi yang tadinya kita sebut ya kayak writing itu jiran atau verb awal katanya write kalau kita kalau dia di depan belum tentu bisa jadi dia subjek gitu. Tapi ditemani dengan noun di belakangnya. Kayak tadi ya, knowing her. Nah, apakah boleh, Miss? Tidak harus ada kata noun di belakangnya. Boleh. Contohnya apa? Dieting gitu. Oke juga. Nggak ada masalah. Tapi biasanya dijelaskan lagi dengan noun di belakang biar kalimatnya lebih cantik. Writing, apa yang ditulis? Writing many letters make her happy. So, hitungannya tetap jirannya satu ya. Jadi verbnya juga harus satu gitu. So, is it hard for you? I think no. Mudah ya dipahami ya. Oke, kita lanjut collective noun. Karena ini lumayan banyak, materinya 165 ya. Tapi kalau sudah paham nih, enak nih nanti ininya. Apa namanya, melihat soal nih udah tahu nih, oh ini kolektif, ini. Nah, ada beberapa kata yang kita ketahui di dunia ini. Istilahnya beberapa kata yang mengindikasikan jumlah orang, jumlah hewan, atau lain sebagainya. Yang mungkin kita pikir ini banyak ya atau plural ternyata ada beberapa kata yang kita pikir itu plural tapi dia adalah singular. Contoh nih, ada kata kongres, organization, government, family, team, jury, group, army, majority, committee, club, minority. Nah, class, cloud, public. Nah, ini biasanya mereka itu standnya untuk singular. Boleh nggak, Miss, kalau misalnya ini menjadi plural? Boleh saja, tidak ada masalah. Misalnya kayak kelas. Kalau dia plural kan akan jadi classes, gitu kan? Yang jarang sekali muncul tuh kayak public. Pernahkah kita nyebutnya public tambahkan S? Kan enggak. Kayak government, ada S-nya di belakang? Enggak juga. Kalau kongres juga kayaknya enggak boleh ada kata S di belakangnya. Kayak komite, boleh nggak ada S-nya di belakang? Boleh saja. Grup juga boleh. Majority, bisa subjeknya, bisa plural, bisa singular.
Nah, biasanya kalau misalnya ya tergantung kebutuhan lah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia berlangsungnya di depan, misalnya the majority, tergantung lah. Kalau majority-nya dia plural kan majorities jadinya kan ya. Ya berarti dia plural, verbnya juga harus plural gitu. Nih, kayak gini nih, misal nih, the majority believe that we are in no danger. Ini udah jelas ya, ini singular. Bagaimana jika dia plural? Nah, majority-nya harus ditemani dengan prepositional phrase di belakang. Nah, di prepositional phrase di belakang inilah yang menjadi pengaitnya. Bahwa kenapa dia believe-nya tidak ditambah s, padahal majority-nya subjek tadi ya. Namun, fokus kita adalah di noun-nya atau prepositional noun-nya. Prepositional subject kalau bahasanya kita. Jadi bukan the majority-nya yang menjadi pusatnya kita atau concernnya kita, tetapi di student-nya. Nah, itu contoh. Contoh lain misalnya collective noun-nya ada committee, has met, family, crowd, congress. Ini biasanya hanya satu. Jarang sekali orang bilang families gitu ya. Boleh aja misalnya two families. Dia tergantung jenis kalimat aja. Tapi kalau dia biasanya di depan ya dia akan membentuk seperti singular subject. Nah, di organization jarang sekali kita menemukan bahwa ada di organization tambahkan S gitu. Di organizations gitu, jarang. Memang untuk grammarnya memang dibiarkan satu aja. Tim juga, tim itu hitungannya satu. Our team is going to win the games, contoh. Nah, ada the group of certain animals like flock of birds gitu atau flock of sheep, herds of cattle, kemudian pack of dogs, school of fish, and then pride of lions. Ini kita sebut dengan the groups of certain animals. Jadi kalau di dalam kalimat yang menjadi fokus adalah the group the groupnya bukan certain animalsnya, misalnya the flock, the herd, a school gitu. Itu yang menjadi fokus atau concernnya. Like this, birdsnya kan banyak nih, tapi yang menjadi fokus kenapa dia is circling gitu ya? Karena the flocknya yang menjadi fokus concernnya. Nah, kalau kalian ketemu dengan the group of certain animals seperti ini, misalnya pride of lions, kemudian school of fish, misalnya yang menjadi fokusnya adalah the groupnya bukan certain of animalsnya nama grupnya ini jadi hitungannya tetap satu gitu. Ini juga nih ada indicating times misalnya ada beberapa kata yang kita pikir itu jamak atau plural ternyata satu. Misalnya kayak $25 gitu kan. Kita pikir oh $25 gitu ya. Banyak dong lebih dari satu. Tapi hitungannya dia satu. Dia stands for a singular subject. So even dollars it means that plural subject tapi hitungan tetap hitungan satu. $25 is too much to pay for that shirt. Nah, ini 15 minutes. Kita kadang 15 minutes are gitu kan. Ternyata untuk time, money, kemudian measurements like kilometers, kemudian miles misalnya ya, atau berat, kilograms misalnya. Nah, itu indikatnya walaupun dia banyak, hitungannya tetap satu gitu. Okay, is there any questions so far, everyone? Nah, sudah bisa recalling lagi kan? Kita bedakan yang sekarang dengan, ini sepele ini. A number of dan the number of. A number of and the number of. Ini dua hal sepele, tapi kita lihat sepelenya tuh di mana bedanya. Ini contoh ya, kalau kita menggunakan kata a number of sama-sama plural noun yang kita pakai di belakang, tapi verbnya berbeda, darling. Coba lihat nih, a number of days misalnya ya. Ini dulu lah ya. A number of students, ini nounnya plural nih are going to class picnic, to the class picnics. A number of artinya banyak gitu ya. A number of artinya banyak.
Tapi kalau kita sudah menggunakan kata the number of plural nouns tetap, tapi verbnya hitungannya satu. Jadi kalau pakai hitungannya plural verb, kalau pakai the hitungannya adalah singular verb. Nih, mau pengecoh kita nih, student sama-sama verbnya, sorry, nounnya atau subjeknya itu plural, days juga plural, tapi yang membedakan adalah a number and the number, the number. A number is plural, the number is singular. Verbnya, gitu ya. Nah, ini juga nanti akan ada soal-soal seperti ini. Dia akan mengecoh a number, berarti kita harus ingat, a number itu plural verb, the number itu singular verb, gitu. Contoh nih, a number sudah pasti jamak jadinya kan. Applicants, walaupun dia prepositional phrase atau prepositional noun-nya ini adalah plural noun, tetap yang dijadikan concern adalah a number atau the number-nya. A number atau the number. Hitungannya banyak, padahal itu satu ya. The number itu hitungannya the number of residents have been. Nah, ini the number of residents. Nih kan, residennya kan plural ya. Who have been questions on this matter is. Tetap dia, the number itu subjeknya pasti satu. Gitu. Jadi recalling lagi, ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini mudah ini diingat ya. Tapi kalau udah ketemu soalnya, apa ya, gitu. Oke, kita masuk ke nouns that are always plural. Nah, ini selalu banyak katanya gitu. Kalau kita bilang the pants, the scissor, trousers, ada eyeglasses, ada pants, shorts, kemudian pliers, jeans, tweezers, tongs gitu. Ini terkadang eh noun that are, maksudnya gini, beberapa kata yang Miss Ima paparkan di sini, ini bukan menurut Miss Ima ya, kan udah ada Cliff yang memaparkan di sini. Ada kata scissors. Biasanya teman-teman jika menemukan kata ini itu selalu dia plural gitu. Dengan catatan apa? Misalnya dia dihubungkan dengan kata appear, bisa yang dijadikan kalau sudah ada kata appear, jangan nounnya yang dijadikan concern, tetapi appear-nya sepasang gitu ya. Nah, tapi kalau dia berdiri sendiri kayak scissors, short, trouser, misalnya nih, the pants are in the drawer. Ini kalimatnya sungguh simpel sekali. Subject, verb, udah. Kalau ada kata a pair of pants, yang pants-nya yang jadi concern, tetapi a pair-nya yang menjadi concern bahwa dia singular subject di sana. Singular subjeknya tetap plural, cuman a pair-nya yang dijadikan fokus. Ini juga the pliers gitu ya. Nah, ini kan plural nih, ini juga plural. Verbnya juga harus plural. The pair of pliers, nah the pair atau of pair, kalau ketemu nih, atau the, hitungannya tetap satu. Jadinya was. Nah, kalau jelasnya, kalau misalnya pernah kan ketemu artikel kata the itu boleh misalnya the table singular atau the tables singulars atau plurals boleh. Tapi kalau ada kata this sama these atau those atau that sama dengan those itu sudah pasti kalau this that itu pasti satu. Kalau these and then those itu pasti banyak dia plural. Itu juga menjadi basic knowledge-nya kita. Nah, ini fungsinya tetap dia satu. Oke, it's done ya. Kita masuk lagi. Nanti di 14-15 kita masuk ke soal. There is and there are. Ini juga biasa kita ketemu nih. Udah jelas sekali ya. There is, there was, there has been. Itu singular subject. Pokoknya satu, ya dia ngikut aja gitu. Kalau dia plural, ya dia akan ketemu plural juga nanti. Ininya apa, noun atau apanya gitu ya. Verbnya, nounnya, prepositionnya, atau adjektifnya. Karena kalau sudah kita ketemu subjek, verb, apalagi yang kita cari ya lain lagi. Kalau subjek verbnya udah ada ya complements-nya aja di belakang. Contoh nih, there is a storm approaching.
Mana jelas ya. There is itu satu. Jangan pula stormnya ditambahkan S. Salah lah. Kalau stormnya mau ditambahkan S, ya udah kita tambahkan menjadi there are storms approaching. Gitu. Nih, plural nih. There have been a number of telephone calls today. Calls-nya udah jelas itu plural ya. Ininya plural, indicate-nya, kemudian yang calls juga plural. Mau yang singular, let's see. There was an accident. Ini lagi-lagi ini adalah artikel n karena dia ketemu sama vowel sounds di sini. Kemudian ada bentuk pasnya. Kalau tadi is, are, kita bentuk pas was atau were. Ini juga ngikut ini noun-nya ini satu atau banyak. Ada has been, ada was juga yang bentuk pasnya. Okay, is there any question so far? Okay, no question, right? Kita masuk ke pronoun. Terlihat sepele, tapi kadang kita lupa. Lagi-lagi Missy harus recalling ini. Ada pronoun di sini kata ganti ya. Kata ganti ini banyak ragamnya. Ada subject pronoun, sudah pasti di awal. Ada complement pronoun, itu kita nggak sebut dengan object pronoun. Ada possessive pronoun, ada possessive adjective, and reflective pronouns. Banyak sekali. Ini juga sudah, harusnya kalian sudah hafal ini di luar kepala. Ya, nggak perlu lagi sebenarnya mesti Mas jelaskan. Tapi it's okay. Ayu Dewi she he it ini udah di awal sekali beserta dengan to be-nya atau verb-nya itu sudah saling gandeng ya. Misalnya dia perempuan kita ganti apa, dia laki-laki kita ganti apa, misalnya orang lain dan saya itu kita ganti apa, itu sudah tidak perlu lagi Bisma eh jabarkan. Bahwa Ayu Dewi she it kalau dia posisinya di awal ya kita sebut dengan subject pronoun. Kalau dia di akhir sebagai objek ya kita sebut dengan object pronoun. Ada possessive pronoun like my, eh pemilikan ya, our gitu kan, their. Nah, itu juga masuk ke dalam pronoun. Nih, kalau komplement objek ya, I akan jadi me gitu. You tetap you. He tadi yang akan kita sebut itu jadi him, kemudian she jadi her gitu, them gitu. Nah, ini posisi aja. Jangan ini tidak boleh lagi teman-teman yang tergabung dalam kelas internasional ini tidak bisa. Ini sudah harus di luar kepala. Jadi kalau us, him, her, him, apalah gitu ya. Itu yang sebagai objek kita sebut dengan objek pronoun. Jadi tidak boleh lagi salah tertukar. Nah, nah like this ya. Kalimat sederhana juga nih, Janet will make her presentation after him. Karena dia di ujung. Jangan pula after he gitu ya. After I gitu, nggak bisa. Jadi karena dia paling ujung posisinya yang kita selipkanlah objek pronounnya. Nah, kalau possessive adjective, my, you, your, his, her, its. Nah, ini termasuk ke dalam possessive adjective, menandakan bahwa ini kepunyaan. Nah, John karena dia laki-laki ya, ya udah dia possessive adjektifnya pakai his. My ini possessive adjektifnya dari kata I gitu. Kalau hewan, hewannya dihitung dulu satu atau banyak. Kalau dia satu ya udah tambahkan its gitu. Nah, tergantung juga noun di belakangnya. Nah, karena cat-nya satu, kalau cat-nya banyak berarti there gitu ya. Jadi hitungannya plural. Jadi ini it's so easy for you. Nah, possessive pronoun pernah dengar kata misalnya um, I misalnya my kemudian me. Nah, yang terakhir ada mine. Misalnya you are mine gitu ya. Jadi tidak perlu ada word lagi di belakangnya atau noun lagi di belakangnya.
Misalnya kalau kita misalnya nyebut ini, this is my book, you can say that this is mine. Booknya hilang, ya kan? Misalnya this is your pen, you can say this is yours. Udah, selesai. Itu. Jadi kalau her tetap her ya, hers jadinya. Misalnya her dress gitu, jadinya hers aja. Jadi nounnya kalau sudah ada s itu dilepaskan nounnya. Oke, ada reflective pronoun. Ada myself, yourself, himself, ada herself, itself, our selfish yang plural itu jadi selfish. Our selfish, your selfish. Nah, kalau yourself ini kamu, ini kalian jadinya your selfish. Them selfish. Nah, ini them selfish untuk pengganti they gitu ya. Nah, ini it's so easy for you, tapi yang nggak apa-apa diingatkan. Ada lagi teman-teman yang harus diikuti dengan ada verb ketemukan dalam satu kalimat itu verbnya gandengan gitu kan. Ada kan? Misalnya I need to go gitu kan. I need to go. Ada harus ada eh, jembatannya gitu. Kita sebut itu to plus verb itu infinitive verbs. Ah, apa kata apa saja yang sering muncul? Sebenarnya boleh semua kata sih boleh, cuman yang paling banyak muncul ini yang ada di list ini ya. Misalnya nih, John expects to begin studying law next semester. Nah, penggabungan dari dua kata kerja ini tidak boleh kita kita biarkan mendekat sama-sama tanpa ada salah satu yang mengalah gitu. Jadi you can say like this, John expect to begin, kita sebut dengan um, to infinitive atau kamu bisa sebut ini dengan kalimat lainnya misalnya John expects beginning studying. Studying ini bukan ini jadinya beginning studying. Nah, ini juga langsung aja harusnya ya. John expects to studying langsung beginningnya. Kalau nggak ketemu dengan to infinitive berarti dia harus ketemu jiran. Jadi verb yang kedua itu konstan. Verb yang kedua, verb yang pertama itu konstan sesuai dengan tensisnya. Tapi kalau dia ketemu verb lagi di belakang, kalau nggak ada jembatan to-nya atau dia kita ganti menjadi jiran belakang. Misal nih, contoh yang ini, the soldiers are preparing attacking the village atau to attack the village. Oke. Nah, ini kan kalau nggak to infinitive dia ada kata jiran. Nah, yang sering masuk ke to infinitive ya ini kata-kata misalnya I need to agree, I need to hope, I need to plan, I need to prepare. For example, I need to wish, I need to refuse, I need to offer. Misal, ini ranahnya to infinitive. Boleh juga dia kita ganti menjadi jiran. Kata-kata jiran ini admit, delay, miss, report, suggest, appreciate. Ini masuk ke dalam ranahnya jiran. Contoh nih, John admitted how to spell ed at the end of the verbs. Kalau diakhiri dengan t, ed-nya dibaca ya it. Jadinya John admitted stealing the jewels. Jadi stealingnya kenapa Miss nggak diganti menjadi to steal? Ya boleh aja, tetapi ini masuk stealing ini salah satunya itu masuk ke dalam contoh dari jiran gitu. We enjoy to see, it's okay. Tapi kebanyakan kalau aku udah kata-kata ing, ketemu sama verb yang konstan di kedua, kalau dia ketemu verb lagi di ketiga, khusus untuk kata see, nah itu biasanya seeing. Boleh aja we enjoy to see them, oke. Pokoknya dua nih, kalau nggak dia tuh infinitive ya dia harus jiran. Itu considerationnya. Oke, ada yang ditanyakan? Tak ada? Tak ada. Oke, kita masuk ke dalam latihan. Ini latihan ketiga kita ya, karena dia structure and written expression selalu dia ada di section 2. Section 1 pasti itu listening.
di awal. Okay, now we come to the real testnya. Ingat tadi, kalau kita ketemu yang namanya konektor, berarti harus ada subject verbnya lagi. Miss Ima sudah bilang lagi, sudah membicarakan ini berulang kali bahwa kalian tuh naik kelas, naik level ya. Jadi, walaupun kalian ketemu dengan subject verb di belakang connectors, mohon make sense dulu. Yang mana yang nyambung katanya gitu. Bukan sekadar kita mau ambil subjek dan verbnya saja, tetapi lihat makna. The essence of meaning-nya ini, karena di kalimat itu semua punya subject verb, tapi yang make sense itu yang mana gitu. Oke, kita contohkan nih. Masuk ya, number one. Silakan nanti teman-teman boleh bantu untuk memberikan jawaban yang teman-teman pikir ini cocok nih. Nomor satu. eh Number one, di sana ada contoh. The attorney told his client. Ini hukum ya, kalau udah berbicara tentang klien, attorney, ini hukum. The attorney told his clients that. Nah, ini konektor nih. Setelah konektor, subject verb tetap. Tapi semua punya subject dan verb. So, what is the most make sense answer of these optional choices? Nomor satu, kira-kira jawabannya yang mana? Kira-kira boleh di typing ya, pikir aja dulu nggak apa-apa. Kira-kira yang mana yang make sense? Jawaban yang benar. Alpha, beta, Charlie, delta. Silakan yang lain kita tunggu responnya. Kalau ini balik-balik lagi, yang dicari ujung-ujungnya sebanyak materi yang sudah di misi majelasnya dicari cuma subjek dan verb. Nah, bahasa Inggris juga perbanyak kosakata ya. Kalau kalian kosakata kalian rich gitu ya, kaya, mudah sekali kalian mengartikan. So, number one, another answer. Silakan teman-teman yang lain boleh. Um, oke. Aha. So, number one, kalau Komisi melihat di meeting chatnya, itu rata-rata jawabnya alpha. Oke, good job. Number one itu benar. The attorney told his client that they had little chance of winning the case. Semuanya bisa. The case was a small chance to win. Artinya sih sama-sama aja, tipis-tipis gitu ya. Tapi yang yang kalimatnya efektif itu apa? Kalau di depan dia menggunakan active sentence, biasanya di belakang juga ngikut active sentence. Jadi they ini untuk attorney dan juga kliennya. They had little chance of winning the case. Mereka punya kesempatan kecil untuk memenangkan kasus ini. Gitu ya. Oke, next kita thank you very much for yes chance. Ya ya, typo ya. Little chance. They had little chance of winning. Okay, next we continue. Thank you, Xiaomi. We continue number two. One of the professor's greatest attributes. One of the professor greatest attribute is. Ini udah ada subjeknya, udah ada nih. Verbnya udah ada. Yang kita cari adalah komplementnya. Kira-kira nomor dua jawabannya apa? Nomor dua silahkan. Which is the best? From the multiple choices, alpha, beta, Charlie, or delta? One of the professor's greatest attribute is, okay, we wait for other responses. Silakan teman-teman di respon kira-kira jawaban yang benar apa delta. One of the professor's greatest attributes is
his ability to lecture. Yalah, salah satu yang dilihat dari profesor itu ya bagaimana cara dia ngajar gitu ya. Kalau when ini kita kita contohkan ya. Kan sudah ada subjek, verb. Berarti yang kita kita butuhkan adalah noun atau complement aja, nggak perlu eh nggak perlu ada konektor lagi gitu. A dan B sudah pasti eliminate. Nah, kemudian yang C dan D itu bisa aja nih is the way to give lectures. Tapi yang lebih make sense itu pasti his ability to lecture. Ini objeknya langsung ini. Number two, delta. Okay, thank you everyone. Next we continue number three. Contains. Ini kenapa miring-miring sih ya? Jadi tambah mendekat lah mata kita. The bank sends a notice to its customers which contains containnya verb kedua ya itu ya. Contain it itu. Tulisannya contain it, tapi bacanya nggak boleh contain it. Contain. Apa jawaban nomor tiga? Kira-kira ini kan udah ada nih the bank, subject, send itu verb, kemudian which itu connectors. Langsung ketemu verb. Kita eliminate subject ya. Ada beberapa ketika sudah ketemu konektor, subjeknya tidak perlu lagi. Which contain konektor verb yang kita cari komplement di belakang. Kemudian akan muncul lagi konektor lain yang akan melengkapi kalimat itu. Boleh. Which contains apa? Nomor tiga jawabannya. Everyone? Number three, okay. Delta, yes, of course, Delta. The bank sends a notice to its customer which contain a reminder. Muncul lagi nih, bisa, Miss boleh nggak? Dalam satu kalimat itu punya banyak konektor, boleh. Tetapi yang paling penting adalah kita harus ingat ada konektor yang di-reduce, ada konektor yang subjek verbnya tidak subjeknya tidak di-reduce, ada subjek yang boleh di-reduce. Kita udah belajar juga tuh, Mister apa tahun lalu gitu. So the best answer number three should be delta. Okay, now coming to number four. Number four, it's blank. Was the day before yesterday? Nah, was-nya udah ada verbnya nih. Yang kita cari adalah subjeknya. Kira-kira subjeknya, ini kemungkinannya bisa-bisa semua nih. Ada French Independence Day, ada kalau C benar berarti D juga harus benar gitu ya. Kan nggak imbang aja kalau C benar D enggak gitu. Oke, A atau B? Jadi A jawabannya adalah ada French. Nah ini juga nih, cuman ada kata D-nya aja. Bedanya, aksen D-nya aja. So number four, what is the best answer number four, everyone? Ya, yang lain? Hah? Number four? Nomor empat apa jawabannya? Delta, French, French, French atau French. French ini ada kata apostrof S ya. Apostrof S ini menandakan sense of belonging ya. Posesif ya. Jadi French, Prancis ya. Kalau kita tuh hari kemerdekaan bangsa Prancis itu was the day before yesterday. So jawabannya adalah Delta. Good. Nggak perlu kata de-nya ya, ingat artikel, nama negara langsung aja nih. Kalau French, ini orangnya. Orangnya yang merdeka atau negaranya yang merdeka? Oke, next. Number five. Number five. It wasn't until she had arrived home, blank remember her appointment with the doctors.
Kita sudah punya subjek, it was sudah punya verb, kemudian until konektor itu, kemudian remember verbs. Nah, berarti kita butuh konektor kedua. Artinya, jawaban A, B, dan C memungkinkan. Dan D kita langsung eliminate. Jadi jawaban A, B, dan C yang make sense itu yang mana? Apakah Alpha? It wasn't until she had arrived home when she atau that she atau and she. Nah, yang mana yang kira-kira make sense? Nomor 5. Let's type your answer in the meeting chat. Oke, nomor 5. When she atau that she? Coba. Alpha? D. Ah, jawabannya yang benar nomor 5 adalah beta. It wasn't until she had arrived home that she remembered her appointment with the doctor. It wasn't until she arrived home that she remembered her appointment with the doctor. Yang dia ingat, kapan dia ingat. Appointment ya. So, the best answer? That jawabannya. B, beta ya. That she remembered. Yang dia ingat, ya janjinya dengan doctors gitu. That. Number 5 is beta. Okay, next. Number 6. George would certainly have attended the proceeding. Ini udah lengkap nih. Um, subjeknya ada, verbnya ada. Kalau dia sudah menjadi complete sentence alias kalimat panjang, itu tandanya dia butuh konektor. Kira-kira jawabannya adalah, nah, karena ini kalimatnya aktif, usahakan di belakang juga harus aktif. 6 jawabannya adalah, ini masih ingat nggak sih kita bahas tentang if atau conditional sentence? Masih ingat ya? Nah, if ini banyak type-nya atau modelannya itu banyak. Nah, kata if boleh kita ganti menjadi had di depan dengan catatan if-nya kita ganti had ya. Jadi nomor 6 itu jawabannya adalah apa? Masih ingat C? Iya. Jadi kita mengubah conditional sentence. Miss, kenapa C gitu kan? Kenapa enggak A gitu? Karena coba lihat tensesnya. Tensesnya itu kan biasanya kalau kita bahas conditional sentence kan menggunakan kata will ya. Nah, karena ini menggunakan kata would, would dia pas pakai pula dia pas perfect di belakang. Present perfect, sorry. Present perfect. Jadi di belakangnya juga harus mengikuti yang di depan. Jadi eh, karena dia menggunakan kata would have attended yang kita sebut dengan future perfect gitu ya. Nah, kita mengganti kata if-nya menjadi had. Had he hadn't a flat tire. Karena di depan pas, belakang juga harus pas. Kenapa tidak cocok dengan alpha if he didn't get a flat tire? Boleh aja jika di depannya dia menggunakan misal nih George eh, menggunakan kata apa ya? Oh, he didn't get a flat. Jarang juga sih yang alpha ini ya. Karena yang Miss Ima tahu kalau dia menggunakan
Will, ya dia present. Kalau yang dia past, would, di belakang gitu. Would misalnya George would, nggak ada perfectnya nih, misalnya would go gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa penggunaannya pakai present apa past tense gitu. Tapi karena dia menggunakan present perfect, ada have attended, belakang harus past perfect. Begitu. Yang menandakan dia past perfect adalah hadn't gitu ya. Tapi kita ganti if-nya menjadi had. Jadi maju ke depan. Oke, nomor 7 itu Charlie. Next. Nomor 7 Charlie. Nomor 6 ya, sorry. Oke, kita masuk ke nomor number 7. Blank receive low decrease as today. Udah ada verbnya di sana? Nah, berarti kita hanya memikirkan subjeknya saja. Kira-kira nomor 7 apa jawabannya? Nih, skill berapa ya? Kita menggunakan kata never di depan. Never, kalau sudah ada kata never di depan, never ya, dia harus diikuti dengan verb di belakang, baru dia subjeknya. Karena dia kebalik posisinya. Jangan never so many women, never so many women have, itu normal. Tetapi kalau ada negative expression ya, itu skill berapa ya waktu dulu? Bisa lupa. Negative expression di depan, ada kata seldom, never, rarely misalnya. Itu kan negative expression di depan, dia harus ketemu verb dulu baru subjeknya. Nah, ini contoh negative expression ini. Belum sampai tadi ya penjelasan kita ke sana. Jadi jawaban nomor 7 should be beta. Oke, kalau ketemu dengan negative expression di depan, kayak ini kan kita nggak expect ya. Ini bisa aja nih misalnya women who have never received low degrees today harus ada verb di belakang ya karena dia subjeknya di depan. The woman aren't ever gitu. Itu juga harus ketemu verb di belakang karena sudah ada verbnya di double verb dalam satu kalimat nggak boleh tanpa ada konektor. Kecuali verb itu bertindak sebagai adjektif atau jiran. Boleh. Nah, itu contoh negative expression. Oke, next. Number 9. Number 8, sorry. Number 8. Kira-kira which is the best answer, number 8? The students like that the student likes that professor course because. Nah, ini biasanya ini mahasiswa nih suka sama profesornya karena apa? Ini jawabannya udah pada bener semua sih sebenarnya. Nah, katanya tidak banyak PR gitu ya. Ah, jawabannya nggak banyak PR semua nih sama-sama. Cuman kata yang lebih tepatnya yang mana? Biasakan, teman-teman, kalau sudah ketemu konektor, salah satunya adalah contoh konektor yang sederhana because. Subjek, verb, konektor, subjek, verb. Gitu. Biasakan. Jadi jawabannya apa? Kayak misalnya konektor yang sangat sederhana, misalnya although, misalnya because, itu kan konektor yang sederhana sekali. Itu biasakan ketemu subject verb, konektor, subject verb di belakang. So, nomor 8 ketara kan jawabannya adalah apa? Nomor 8. The students like that professor course. Maksudnya mahasiswa suka sama pelajaran profesor itu. Karena, so what is the best answer everyone? A, B, C, D? Harus ketemu subject verb setelah konektor. Because bisa jadi there was few. Are you sure? Homework itu pakai apakah homework kan itu masuk ke dalam countable atau uncountable? Few itu bisa dihitung, little nggak bisa dihitung. Homework termasuk ke dalam non-countable noun. So there was little or no homework. Number 8, the best answer should be delta.
There was little or no homework. Okay, now boleh eh nomor 9 dijawab teman-teman. Ya, nomor 8 C. Oh my goodness. Because of lagi ya. Kalau tambahan because of langsung noun-nya. Misalnya, I am crazy because of you gitu. Dah. Jadi kalau ada because of-nya langsung noun di belakang kunci setelah itu. Kalau dia berdiri sendiri because tanpa of di sini, berarti dia harus ada subject verb-nya di belakang. Gitu. Okay, got a point ya everyone. Next number 9. Ingat paralelism ya. George blank he. Nih sudahlah George ada he langsung nih. Subjek ini juga subjek nih kayaknya dia. He could improve his test scores, but he didn't have enough time to study. So, number 9 should be, are you sure how to? Ayo dipikirkan lagi, benarkah pakai how to? Kalau misalnya pakai how to cook, how to study, how to learn, how to hear, how to read. Kalau udah pakai to pasti infinitif itu verb one. Ya kan? Oke, jawaban yang benar itu pastilah beta. George knew how ini konektor ya. How. Kalau how to artinya bagaimana. Bang, I know how to cook noodles gitu ya. Itu simpelnya. Jadi kalau pakai how to pasti infinitif di belakangnya. Nah, karena dia ketemu dengan subjek ada he, berarti how di sini posisinya adalah konektor. But juga konektor. Jadi dalam satu kalimat memungkinkan konektor itu muncul beberapa kali. Okay, number 9 should be beta. Okay, next, number 10. So, what is the best answer number 10? Blank ada koma. Ketemu subjek, kemudian verb. Berarti di depan harus ada konektor. Pada empat-empatnya itu memungkinkan. Would itu pengganti if ya. If it would, kalau di depan dia pengganti if, bisa. Ingat lagi, tenses everyone. Would itu past, ya kan? Future, kemudian have come, have plus verb three itu perfect. Jadi di belakang harus past perfect juga. Jawaban nomor 10 apa? Harus past perfect karena di belakang udah past perfect, di depan juga harus paralel, ikut dia. Di depan juga harus past perfect. Oke, bagaimana? Jawaban nomor 10. Dikit lagi nih. Ayo. Everyone, what is the answer? Number 10. What do you think? Ini di Miss Ima yang delay atau apa nih? Nomor 10, silakan. Jawabannya apa? Oke, Delta. Ya, kan tadi Miss Ima udah bilang bahwa ini kan future perfect. Kalau dia sudah pakai past-nya sudah diwakilkan dengan would, perfect-nya sudah diwakilkan dengan have come, pasti di depan juga harus present apa past perfect. If Mike had been able to finish his homework, he would he would have come to class. Iyalah, jadinya kalau misalnya is able, mana nih? Make sense nggak misalnya yang A? Sorry, yang C gitu. Karena karena ini kan bentuk ininya ya sederhananya. Jika Mike bisa menyelesaikan PR-nya, dia bisa hadir ke kelas, datang.
Jika Mike had been able to finish his homework. Sebenarnya inilah ya masalah tenses aja sih. Jadinya kalau tenses mengikuti. Jadi untuk conditional sentence itu ada dua. Will atau would. Lihat tenses. Kalau will biasanya dia present. Kalau would biasanya diikuti dengan past. Tadi sudah ada dua contoh di atas ya yang kita sudah analisis bersama. Kalau dia jenis conditional sentence-nya dia menggunakan eh, past future perfect, berarti dia paralelismnya sama. Jadi harus past present past eh, past perfect juga di depan jadinya. Jadi inline katanya bahasanya gitu. Oke, nomor 10 artinya delta. Oke, next. 11. 11. Lee contributed $50, but he wishes he could contribute. Kemarin yang kita bahas tentang other, the other, another. Udah ini. Jawaban nomor 11 apa? Lee contributed $50. Lee berkontribusi $50, tapi dia berharap dia bisa berkontribusi another 50. Jangan pakai one other $50, itu too much, jadinya redundant ya. The same amount also ini nggak banget nih kalau dalam dalam structure. More $50. Nah, ini juga ambigu nih, artinya more $50 ini apa? Okay, so the best answer should be Charlie. Yes, Charlie, thank you. Okay, next, 12. 12 apa? Cari kalimat. Nah, kita kan harus efektif ya. Yang namanya structure ini harus efektif. Jadi ada beberapa jawaban yang memungkinkan benar, tapi cari yang paling efektif. The people at the party were worried about Janet. Ini kalimat pertama nih. Nggak usah diapa-apain lagi, tapi ingat, ini pas ya. Ada kata because konektornya. No one. Ini sudah subjeknya ada, verbnya udah ada. Was, yang kita cari adalah komplement saja. Jangan ditambah lagi konektornya, karena kita hanya mencari komplement saja. Tapi bisa jadi ada konektornya ini, sorry. Oke, so number 12 apa? 12 C. Dibuat nomornya nih. Ini masih nggak tahu nih jawaban nomor berapa C, D, C gitu. Ah, oke, good. Number 12, the people at the party were worried about Janet. Jadi orang-orang di pesta itu khawatir tentang Janet. Karena no one was aware of where she had gone. Beta ya. Tak ada satupun yang sadar di mana dia, kemana dia pergi kok di mana, kemana dia pergi. Oke, next we continue number 13. Since. Since ini konektor ya. Since he changed profession. Semenjak dia mengubah profesinya. Fred's yearly income is. Has ya. Has atau is sih itu ya. Kalau nggak has ya, is lah ya. Has kayaknya. Nggak mungkin is ya, karena di awal sudah pas itu. Change. Has itu. So, number 13 is sejak dia berubah profesinya, pendapatan per tahun dari Fred itu
13, 13. Get almost three times bigger. Ya boleh aja, tetapi not efektif. Jawaban yang paling efektif itu had. Ini has ya. Head atau head kayaknya ya. Head ya. Dia pas ini ya. Kan kita harus paralel tadi ya. Head ini past tense. Di sini harus pas juga nih. Pasti dia past perfect. Friends yearly income had nearly triple. Udah. Em, Kalau misalnya no, yang jawaban B, C, dan D, kalau kita kan mencari yang namanya tulisan academically, itu kan harus formal ya. Nah, kalau misalnya kita jawaban B, C, D, itu jadi informal. Had kayaknya. He changed profession. Karena dia pas. Since he changed profession, Fred's yearly income. Iya, since he changed. Sebenarnya ini salah juga kan ya. Kenapa since itu harusnya dipasangkan dengan has changed profession gitu ya. Since itu kan pertanda bahwa dia perfect. Ya namanya buku kan, dia juga ada kesalahan. That's fine lah. Since he changed profession, karena dia pas. Pasangan ke belakang juga harus pas. Kalau kita pakai has, berarti dia present perfect. Kalau kita pakai had, berarti dia past perfect. So, kita make deal bahwa itu karena dia miring gitu ya. Ya udah kita make deal aja dia had gitu ya. Ya, nearly triple. Yang B, C, dan D itu yang informalnya. Kalau yang formalnya langsung aja had nearly triple. Jadi pendapatan per kapita tahunnya itu nyaris 3 kali lipat gitu ya, triple. Kalau kita bilangnya got almost three times bigger, almost grown by three times, just about grown up three times, itu bentuk informalnya. Yang formalnya nearly tripled. Oke, so had atau has dia tergantung dari paralelismnya. Kalau depan dia pas, ke belakang dia pas. Tuh. Di depan dia present, di belakang dia present. Oke, next number 14. Nomor 14 kira-kira jawabannya yang mana? Nah, ada kata still and yet. Kemarin kita udah bahas ya. C ya. Nancy hasn't begun working on her PhD yet. Belum selesai ya. Because she is still. Jadi jawabannya adalah Charlie. Good job everyone. Next 15. 15. Ini pada miring-miring ya ininya tulisannya. The director of this organization must know. Nah, ini baru nih how to gitu ya. How to manage, how to ya manage aja sih ya. Kira-kira B atau C? 15. How to manage money, selling. Nah, tolong ya, ini harus paralel ya. Kalau di depan itu sudah to infinitive, belakang to infinitive. Iya, jadinya how to manage money, sell his product, and satisfy the stockholders. Jadi how to manage, sell, satisfied. Jangan nanti manage, selling, be able to, jadinya kacau. So, nomor 15 itu sudah selesai. Jawaban yang benar adalah Charlie. Oke, cukup mudah ya kalau misalnya kita sudah memahami kalimat. Oke, kita masih ada 9 menit ya. That's fine. Ini latihannya nomor 16. Ayo kita lanjutkan. Yuk bisa yuk. Setidaknya sampai nomor 20 lah. Atau nanti menyesuaikan aja waktunya. 16. She wishes. Udah ada subject verbnya, that connected. We didn't send itu subject verb. Because itu connectors. She's on diet. Nah, kalau sudah yang part B, kita mencari yang salah. Kira-kira yang salah yang mana? Jangan lupa paralelism. Ingat paralelism.
Kalau di depan sudah present, ke belakang seret, present semua. Tuh. Oke, kira-kira jawabannya 16. Kita cari yang salah ya ini, bukan cari yang benarnya. A, B, C, D. Alpha, beta, Charlie, Dara, D. Apa jawabannya? Nomor 16. Silakan di typing nomor 16 jawabannya yang salah ya. Jawabannya yang salah, bukan yang benar. Apakah Alpha didn't send her the candy because she is on? Penting bagi teman-teman mahasiswa mengidentify subject verbnya dulu. Kira-kira nomor 16 jawabannya apa, everyone? Everybody? Okay, beta. Good. Are you sure, beta? I think she wishes. Ingat ya, itu present. Because she is on diet. Itu juga present. Tiba-tiba masuk we didn't send. We don't send. Present dong. She wishes that we don't send her. We don't send her the can. Sorry, kok don't ya sudah di yesterday-nya. Hadn't benar. Dia harus past perfect itu. Because she's on diet. She wishes. Oh, oke, jawaban yang benar itu nomor 16. Jawabannya adalah alpha ya. Tapi bukan tadi masih masalah tuh karena ada yesterday ya. Kok don't ya. Bukan didn't walaupun sudah ada yesterday ada kata didn't gitu ya. Ini yang bikin soal siapa sih? Kok ada yesterday? Yesterday itu mutlak punyanya pas past tense gitu ya. Yang nggak usah harus ada yesterday-nya harusnya itu. Jadi dia kalau dipikir ini nggak ada yang salah jadinya. Karena yesterday udah tepat aja itu ada didn't gitu. Ini ya kita sama-sama ini lah ya koreksi ya. Jadi jawaban nomor 16 itu jadinya hadn't sent gitu ya. Hadn't sent. Yang nggak harus ada yesterday-nya ini harusnya. Okay, we leave number 16. We come to number 17. Jadi nomor 16 we hadn't sent ya. Yesterday-nya ngacau ini. Oke lah nomor 16 ekstra aja lah. Oke, next number 17. Delta. Yang salah ya, yang salah. So I am. They are planning on attending the convention next month. And so am I. Ya, dibalik ya. Jadinya bukan so I am, tapi so 17. So am I. M-nya duluan. Karena dia menggunakan kata so di depan. So am I, bukan I am. Dibalik ya posisinya. Misalnya, they do not work, they don't go to supermarket, and so do I, gitu ya. Jadi do-nya duluan. Next, number 6. Kok benar ya, nomor 17 itu jawabannya MI. Good job. Oke, next, number 18. Thank you very much, everyone. Today was such beautiful day that I couldn't bring myself to complete all my course. Today was such beautiful. Such a beautiful. Aha. Biar dia tahu ya artikelnya. Jadi kalau dipikir-pikir, bring myself-nya udah jadi benar, to complete to infinitive, all my course udah benar itu plural. So, untuk lebih lengkap ya such a beautiful day. Ditambahkan artikelnya ada kata e-nya. Oke, next 19.
udah benar nih sampai 20 ini ya kita. While konektor ini ya. While they were away at the beach, they allowed their neighbors use their barbecue grill. Nomor 19 jawaban yang salah adalah allowed their neighbors. Jawabannya nomor 19. Ayo dikit lagi teman-teman, tambah. Kan nggak boleh ya, tadi Miss Ima sudah melarang dua verb ketemu langsung harus dijembatani dengan kata tuh kalau nggak jiran ya. Karena allowed itu adalah verb, use juga verb, tolong dijembatani dia. Kalau nggak menggunakan to, kalian biar boleh menggunakan jiran. Jadi they allow their neighbors using their barbecue grill atau to use their barbecue grills. Ya, tambahkan to. Neighbor to use. Karena nggak boleh dua verb itu satu dalam satu rumah. Oke, the last one. Penutup. The artist tried to stimulate interest in painting by taking his student to the museums. 20. Sama. Nih, kelakuannya sama nih. Nomor 20 sama 19. Dua verb ketemu gitu. Ya, tambah tuh ya. The artist tried to stimulate interest in painting by taking his student to the museum. Jadi ingat beberapa pelajaran dalam eh, grammar itu tidak boleh. Salah satunya yaitu tidak boleh dua kata kerja berdampingan. Dia harus ada jembatannya. Kalau enggak tuh infinitif, berarti dia harus bentuknya jiran. Itu. Okay, so is there any question so far, everyone? Pas kita di pukul 15. Kita sampai jam berapa sih? 15.30 ya? Oh my God. Benar ya? Masih mah kebiasaan ngajar di kampus jadi 1,5 jam. Kita sampai 3.30 kah? Iya, memang sampai 3.30. Ya harus menyelesaikan dong. Ya udah, silakan kita selesaikan. Eh, nomor berapa tadi ya? Nomor 20 udah. Nomor 21 silakan dicari ininya jawabannya. Miss Ima izin ke belakang sebentar ya.
Okay, everyone. We continue number 21. Udah direspon ya di meeting chatnya. Oke. Nah, ini juga pengecoh nih nomor 21. Mentang-mentang ada S-nya, kita berpikiran bahwa itu adalah plural. Ternyata jenis penyakit gitu. Mumps, bagi orang yang bukan dari bidang kesehatan, ini jadinya terkecoh nih. Dari kesehatan mungkin tahu artinya. Tapi kalau non health science itu ya nggak tahu jadinya mumps itu apa. Mumps are a very common disease which usually affects children. So, ini harusnya is ya, jangan jadi are gitu. Karena ada a very common disease. Oke, 21. 21 first. 21 udah ya, 22. Nancy, let's comment number 22. Nancy say that she went to the supermarket before coming home. Oke, number 22. Apa jawabannya? Dua-dua apa jawabannya, teman-teman? B. Nancy say that ini kan kita reporting sentence ya. Nancy said, Nancy telah berkata bahwa, nah dia harus, kalau dia pas ke belakang harus pas perfect jadinya. Ini bukan direct quotation, direct speech, tapi apa indirect speech gitu ya. Jadi dia kalau di depan ada kata said, berarti dia ke belakang itu present perfect. Jadinya, sorry, past perfect karena dia past tense kesininya jadi she had gone. Nancy said ini sepele sih sebenarnya tapi gara-gara when ini jadinya salah. Nancy said ini kan past. Nah, ini yang ininya akan jadi past perfect nih. That she had gone to the supermarket before coming home. Karena dia melaporkan kejadian yang dia sudah melaporkan kejadian yang sudah terjadi. Gitu. Gitu. So, Nancy said that she had gone to the supermarket before coming home. Iya, beta. Oke, nomor 23. Kita sampai 25 ya, nanti masih mau jelaskan ininya, materinya tadi, karena materi kita lumayan banyak. 25 sampai 25. 23, ayo. Before she moved here, ingat tenses ya, Arlen had been president of the organization since 4 years. 23. Sejak. Sejak itu biasa diikuti oleh tahun loh. Untuk perfect selain sejak ada kata apa? Selama. For. Iya. Jadi jawabannya apa? Delta ya. For, iya. Jadi kalau kita ketemu present perfect, itu ada kata since, ada kata for. Artinya for itu bukan untuk tapi selama gitu. Kalau dia pakai since, biasanya dia menceritakan abad, tahun, dan lain sebagainya. Ini lebih cocok bukan since, tetapi for. Before she moved here, Erlyn had been president of the organization for 4 hours, 4 years, 4 hours. Oke, 24, silahkan Delta ya. Ya, artinya for. 24, each of, kita udah belajar ini. Each of the nurses report the operating room when his or her name
It's cold. Jawaban nomor 4. Each hitungan satu, cinta. Hitungan satu, sayang. Subjeknya, verbnya juga harus satu. Ayo, lupa ini harusnya ya. Iya. Each of the nurses reports. Tambahkan S. Iya, jawabannya itu report tambahkan S. Of the each of the nurses yang menjadi fokus kita adalah each itu hitungan satu. Jadi jawabannya should be singular, so the verb should be singular. Jadi harus report tambahkan S. Oke, the last. The athlete, together with his coach, and several relatives. Atletnya satu ya. Together with his coach and several relatives, are traveling to the Olympic Games. So, what is the best answer? Incorrectnya yang mana? Athlete with his coach atau are? Jawabannya R. sudah dijawab oleh temennya nih. Satu, yang lain gimana? R, Miss. Iya, jadinya are. Good job. Thank you very much, everyone. Ya, dia harus satu ya. Each itu satu. Apa-apa yang sudah Missy jelaskan di awal itu recalling lagi. Iya, kita em, harus menentukan mana yang menjadi concernnya. Walaupun kita terkadang noun yang selalu menjadi concern kita, ternyata ada beberapa hal yang bukan nounnya yang menjadi concernnya ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan latihannya nanti boleh dipraktis praktis sendiri ya di rumah. Nah, ini menjelaskan lagi. Which you see, we have 165 pages that I need to explain to you. Even this is a short explanation because you have previous background about this one. Tapi masih wajib mengingatkan kembali karena pasti kepingan-kepingan itu udah buyar ke sana kemari. Nah, ada beberapa kata yang diikuti oleh preposisi, kemudian harus disertai dengan jiran. Kayak misalnya kita ketemu sama approve of, give up, rely on, worry about, to be better off, ada insist on, succeed in, count on, keep on, think about, depend on, put off, kemudian ada think of. Verb ada diikuti oleh preposition. Ingat, verb yang diikuti oleh preposition, kita tambahkan jiran di belakangnya. Nih, contoh ya. John gave up smoking. Mary, ini give up ini sudah satu ini ya, satu kesatuan ini. Mary insisted on taking the bus. Fred confessed to stealing the jewels. We are not looking forward to going back to school. Henry is thinking of going to French in August. Or the last, you would be better off living now instead of tomorrow. Jadi ini kata-kata yang ini udah ada listnya ini. Ingat aja kalau verb disertai dengan preposition, yang dia kita ikuti dengan jiran di belakangnya. Oke, kalau tadi a verb, sekarang adjektif. Adjektif ya. Nah, adjektif nih contohnya apa? Accustomed to, afraid of, capable of, fond of. Kemudian ada intent on, interested in, successful in. Nah, ini nggak kelihatan nih, tired of kayaknya. Contohnya nih, kalau ketemu adjektif ada preposition, verbnya di belakang itu harus jadi jiran. Mitch is afraid of getting married now.
We are accustomed to sleeping late on weekends. Accustomed. We are accustomed to sleeping. To tadi, Miss. Miss katanya tadi to itu kan harus ketemu yang namanya to infinitive ya. Tetapi ingat, everybody, sebelum to ini ada adjective, makanya dia harus disertai dengan yang namanya jiran. Oke, Jean is not capable of understanding the predicament. Predicament. Oke, Alvaro is intent on finishing school next year. Ini kata-kata ini sudah pair ya, maksudnya udah insist banget ini. Kemudian we are interested in seeing film. Interested in, ini bentuknya sudah satu, seeing this film. Jadi dia sudah satu kesatuan. Kalau ketemu verb, preposition, temuilah dia dengan jiran. Kalau dia ketemu namanya adjective, ada preposition, jiran juga di belakang. Nah, sekarang noun gilirannya. Ada kata noun di depannya. Choice, excuse, intent, choice of, excuse for. Ini juga, Miss, boleh nggak choice for? Boleh aja, cuman kita, karena mereka udah berpasang-pasangan gitu ya. Choice of, excuse for, intention of, method for, atau method of, ada possibility of, ada reason for. Ini tidak hanya verb, tidak hanya adjective, tetapi nouns pun ketika ketemu preposition dia diikuti oleh jiran, gitu ya. George has no excuse for dropping out of school. George has no excuse, object, noun ya. Ketemu dengan preposition, langsunglah kita pasangkan dia dengan jirannya. There is a possibility in a noun nih. Oh, dia banyak possibilities gitu ya. Of, require-nya, kok require, acquire ya. Ini basic verbnya adalah acquire. Jadi kalau dia ditambahkan jiran jadi acquiring. There is no reason, ini noun ini, reason for leaving this early. Itulah sebabnya kita menggunakan structure atau grammar ya dalam kalimat, karena jadi indah kalimatnya. Karena sudah ada pasangan-pasangannya. Kenapa harus pakai ini? Kenapa harus pakai jiran? Kenapa harus pakai itu infinitif gitu. Itu aturan pakai dalam satu kalimat efektif. Apalagi ini kalimatnya yang dipakai di dalam dunia akademik. Gitu. Jadi harus cantik jadinya. Itu contoh ya. Nah, kemudian kalau tadi adjektif ketemu preposisi, verb, adjektif, noun ketemu preposisi, kita langsung gantungkan jirannya ya. Nah, kalau ini ada adjektif diikuti dengan infinitif. Contohnya, nah ini contoh adjektif semua nih. Ada anxious, ada eager, please, usual, boring, easy, prepared, common, dangerous, good, ready, difficult, hard, string, able. Ini adjektif semua, tapi ketika kita masukkan ke dalam kalimat, biasanya kita memasangkannya dengan to infinitive. Contoh, Muhammad is eager to see his family. It is dangerous to drive in this weather. We are ready to leave now. It's difficult to pass this test. It is uncommon to find such good crops in this section of the country. Ritsuko was pleased to be admitted to the college. Nih, contohnya. Jadi selain adjektif itu ketemu preposition dan jiran, adjektif juga ketika dia ada kata, itu kata kerja, boleh dipasangkan dengan to infinitive-nya. Kalau dia tidak ada preposition di tengah, berarti dia ketemu verb langsung pakai to infinitive. Begitu. Now, ada dua kata yang tadi Missy Mas sebutkan. Dua kata tuh nggak boleh berdekatan. Verb kedua itu sudah consent aja ya, karena dia menentukan bahwa itu adjektifnya. Nah, tapi ketika ada verb lagi di belakang, gitu ya. Nah, itu akan jadi to infinitive, kalau enggak itu jiran. Tapi ya tadi maknanya jadi berubah.
gitu kan? Ada misalnya nih, nah ada kata stop, remember, forget. Ini contoh, masih banyak lagi kata lain di luar sana. John, John stop studying. Maknanya akan berubah ketika kita mengubah jiran menjadi to infinitive. Kalau yang pertama, John stop studying, John berhenti belajar. Kalau di bawah, John stop to study, berarti menghentikan kegiatannya, gitu. Belajarnya jadi noun, to study berarti doingnya. Kalau stop studying ya udah nggak ini istilahnya done begitu ya. Nah kalau John stop to study artinya ter apa ya apa yang dia lakukan itu ya aktivitasnya kalau kita sebut verbnya studying ini stop studying sama stop to study berbeda di makna. Kalau di pertama John is not going to study anymore katanya John tidak akan belajar lagi kan stop gitu ya udah berhenti. Tapi kalau yang kedua John stop doing something in order to study. Ya jadi doing stop doing something in order to study. Oke, pokoknya dia beda makna lah. Nah, itu contohnya. Oke, this is the next pronoun. Pronoun kata ganti ya, teman-teman ya. eh nih, yang sebenarnya apa yang Missy mau sampaikan ini berulang-ulang redundant aja. Karena dalam kalimat itu yang kita cari subject verb, kalau ada dua verb ya kita harus jembatannya harus ada, nggak boleh dua verb itu berdekatan walaupun dipisah sama preposisi kayak mau dipisah sama apa namanya noun, objek dan lain sebagainya, verb itu harus dipisah. Kalau nggak tuh infinitif ya berarti dia harus pakai jiran. Contoh nih, John asked Mary. Udah selesai sih sebenarnya di sana. Tetapi karena kita menggunakan kata call for the second verb, ya artinya kita harus menambahkan jembatan to-nya. John asked Mary to call him when she woke up. Jadi dia to infinitive. We order him to appear in court. Nah, ini yang tadi Mas Ima sudah sampaikan juga. I urge sorry kok, urge ya. I urge you to reconsider your decision. To consider. Yang namanya to infinitive berarti verbnya harus verb one. Ada juga to ketika kita hubungkan dia menjadi jiran. Boleh, tadi sudah disilaskan di atas panjang lebar. They were trying to persuade. The teacher permitted them to turn. Jadi ada dua verb yang berdekatan, tapi kita harus memisahkan dia menjadi to infinitive jadinya. Nah, itu syarat-syarat dalam membuat kalimat. Ya kan? Jadi untuk ketika kita berbicara tentang pronoun, eh, pronoun itu ya orang yang berada di ujung gitu ya. Kita sebut dengan objek pronoun. Nah, objek pronoun di sini ya tadi considerationnya ketika dua verb berdekatan ya satunya dipakaikan to infinitive begitu. Oke, untuk latihannya nanti teman-teman bisa sendiri di rumah ya di pelajari. Ada kata need. Nah, Missima suka sekali menggunakan kata need ini. Daripada Missima bilang I should or I must gitu ya. Lebih enak kita misalnya memberi saran ke orang, misalnya you must stop smoking gitu ya. Kan dia maksa banget kan. Jadi atau you should stop smoking gitu. Di sini mah lebih suka menyarankan dengan kata need. You need to stop smoking. Jadi kita mau minta orang suggest, advice, tetapi terkesan tidak force gitu. Nah contoh nih, kata need ini disertai dengan to infinitive juga. John and his brother, ini juga masuk ke dalam tenses ya. John and his brother need to paint. My friend needs to learn. Gitu. He will need to drive. Missy mah suka menggunakan kata need karena terkesan kita lebih polite aja gitu.
Ketika dimintai keterangan, Miss, aku harus ngapain ya? Misalnya ada yang curhat atau apa, ya kita boleh menggunakan kata need. Gitu. You need to study more, itu ya contoh. Nah, kata need ya beda dengan in need of, gitu. Kan bukankah dalam satu kalimat harus ketemu subject verb gitu. Nah, in need of ini kan eh, istilahnya preposisi ya, prepositional phrase jadinya ya. Tapi dia satu gabungan ada kata in need of-nya. Nah, yang paling penting selamatkan dulu subject verb-nya. Ketika Miss Ima bilang, I am in need of money gitu ya. Artinya ya I need money gitu. Cuman Miss Ima bikin report aja tuh. Harusnya boleh ngomongnya I need money aja. I am in need of money gitu. Boleh. Nah, sama nih. The roof is in a need of, in need of. Jadi itu satu kesatuan nggak bisa dipisah. Misalnya in need aja nggak ada of-nya gimana Miss ya? Salah lah. Karena mereka satu ini, satu grup prepositional phrases. Jadi the roof needs to be repaired. Kalau misalnya Miss Ima bilang you need money, you are in need of money gitu. Kan repot kalau gitu kan. Ya udah bilang paling gampang ya you need money gitu. Udah selesai. Tapi ada kita kita mengubah bentuk need-nya menjadi in need of. Boleh, ada. Kan itu pesona ya. Nah, ada yes no question ini. Jangan lupa teman-teman, jenis kalimat itu bukan hanya aktif, pasif, positif, negatif, ada kalimat tanya. Jadi kalau kita berbicara tentang the question, itu artinya to be atau auxiliary verb-nya itu harus di depan dan disertai dengan question mark di belakang. Jangan lupakan itu nanya jadinya. Ingat juga jenis tensesnya. So, in in TOEFL especially, yang kita harus garis bawahi adalah tenses. Dan yang harus dicari adalah subject verb-nya. Dan yang harus kita perhatikan juga adalah paralelismnya. Kalau dia sudah menggunakan apa, ya ke belakang juga dia ngikut, ngalir kayak air. Jadi kalau mau bertanya, mohon auxiliary verb-nya atau to be-nya di depan. Nah, ini disesuaikan dengan jenis tensesnya. Nah, ada lagi information question yang kita tidak perlu jawaban yes, no, tetapi there is an explanation di belakang gitu ya. Contohnya ada penggunaan kata who, what gitu ya. Kan butuh penjelasan di belakang ya. Bisa jadi jawabannya singkat, bisa jadi harus panjang. Atau short answer or long answers lah gitu. Kalau pertanyaannya what happened last night? Ya kalau shortnya misalnya kita contohkan misalnya a crime happen gitu ya last night gitu, boleh jawabnya langsung aja misalnya robbery gitu boleh aja atau pembunuhan atau apa boleh. Cuman kalau dalam kalimat efektif tenses dia jawabannya itu harus structure banget gitu, strukturnya structure banget. Who opened the door? Someone opened the door gitu kan. What happened last night? Something happened last night. Nah itu jawabannya. Jadi kalau kita mau bertanya, who did open the door? Ya salah. Jadi jawabannya langsung verbnya verb menyesuaikan tenses kalau dia ada kata adverb of time-nya di belakang. Tapi kalau tidak ada adverb of time-nya di belakang seperti last night, langsung aja who opened the door last night bisa kan? Tapi dia langsung aja tuh who opened the door gitu. Pas pakai last night. Tapi jangan who did open the door. Jadi ini kayaknya too much aja tuh gitu kan. Kemudian what did happen last night? Langsung aja what happened last night. Langsung dia happened-nya verb to and then going to adverb of time-nya. Nah, itu contoh. Atau diikuti oleh noun juga boleh. Atau adverb of time juga boleh. Jadi kalau kalau ada kata ini who, what gitu ya. Langsung verbnya harusnya disesuaikan aja. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman?
Oke, kita lanjut ke berarti ini materi terakhir kita ya untuk hari ini. Ada kata whom, ada what. Sama sih. Kalau tadi dia langsung verbnya masuk. Nah, ini butuh auxiliary verbnya duluan. Ini kan WH question ya. WH question itu aturannya harus auxiliary verb kalau dia ada subjek nih. Subjeknya ada verb lagi, ada subjek, ada verb, ada modifier atau complementnya ya. Lengkap banget ini. Nah, ini auxiliary verbnya harus disertai dengan jenis tenses. Kalau do berarti simple present, does juga present, siapa? Lihat subjeknya siapa, did dia berarti past gitu. Whom does Ahmad know from Venezuela? Nah, ini what did George buy at the store gitu. Jadi ini contoh-contoh saja ada kata kalimat yang tidak perlu auxiliary verbnya, langsung verbnya. Ada kalimat yang butuh auxiliary verb ketika kita bertanya dan disertai dengan subjek dan verbnya. Gitu. Oke, immediate question nah tomorrow ya. Nanti kita pantengin aja pengumuman Bukarin gimana-gimananya. Okay, so everyone, I think it's enough today. So I need to stop share. Boleh dibuka kameranya, teman-teman. Nah, ini kalian berapa kelas, berapa orang sih dalam satu kelas? Ini kayaknya ada yang nggak masuk ya? Apa atau missing yang nggak tahu? Nanti silahkan ketuanya lapor ke Bukarin ya. Oke, everyone, boleh menghadap kamera dulu. Kita laporan dulu ke ketua ya, sesuai arahan. Oke, boleh berikan senyuman termanisnya walaupun ada yang berpuasa hari ini. Okay, so thank you so much for your coming and attention today. So kita ketemu lagi nggak tomorrow? Additional additional ini kayaknya additional time. Tapi kita tunggu Bukarin aja ya. Announce di grup. Okay, everyone, let's continue your activity after this. Going to home and then going to somewhere. That's fine. Catch you tomorrow if we have time. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You may leave this room. Good night. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Anytime.